Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebentar lagi kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan kita besok tanggal 14 Maret 2022. Namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan notifikasinya pada channel YouTube Anda supaya tidak tertinggal video-video terbaru yang saya upload. Oke, jadi seperti biasa kita akan bahas dulu dari ESG. Di mana sebelumnya saya baru saja mengupload video tentang pembahasan indeks global, bagaimana arahnya kemungkinan minggu yang akan datang. Jadi intinya indeks global pada banyak sekali yang merah ya, dan itu karena sentimen perang Rusia Ukraina masih belum mereda dan itu tentu saja berpengaruh ke seluruh dunia. Untuk lebih detailnya bagaimana pandangan saya untuk indeks global, Anda bisa lihat video yang baru saya upload untuk indeks global tanggal 14 Maret. Namun intinya IHSG juga belum terlalu kuat naik karena sentimen global masih cenderung tertekan turun. Kalau kita lihat dari weekly chartnya, kenapa saya bisa menggambar panah kuning yang tadi kita lihat sama-sama di daily chart ini? Ya, itu karena saya melihatnya dari time frame weekly itu terbentuk 3 doji yang kayak gini ini. Saya lupa formasi apa ini namanya. Yang jelas ini mengindikasikan bahwa harga nggak terlalu kuat lagi untuk naik, dan kalau menurut saya ini adalah mirip-mirip dengan hanging man ya, yang terakhir lagi-lagi hanging man. So hati-hati, ini pertanda bahwa harga itu berusaha naik namun masih belum berhasil menjebol resisten, dan itu sudah 3 minggu atau 3 candle terjadi masih belum bisa naik. Dan biasanya kalau harga tidak mampu naik berturut-turut dia akan cenderung turun. Apalagi saat ini sedang berada di area resisten 6925 ya, dari mana saya dapat resisten itu dari time frame daily ya. Kalau kita lihat di sini kita tarik ya. Jadi beberapa kali harga itu merespon area sini ya. Walaupun sempat jebol kemudian turun dan merespon sini nggak bisa jebol lagi. Ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk menahan harga naik lebih lanjut. Walaupun candle hari Jumat kemarin cenderung agak bull, namun hati-hati karena faktor korelasi untuk indeks globalnya sedang pada turun. Takutnya nanti tiba-tiba dibanting. Skenario pertama, kalau misalnya IHSG besok atau dalam minggu depan itu drop, kemungkinan support yang akan menahan adalah yang pertama 6.800, yang kedua adalah 6.731 ya. Yang pertama 6.800-an. Inilah support pertama yang akan menahan harga. Kemudian support yang kedua adalah support dengan trendline ini ya, dekat-dekat dengan trendline ini, yaitu di sekitar 6.700. Itu yang kemungkinan dia akan menahan harga. So kita nggak tahu seberapa jauh nanti kalau misalnya terpukul turun karena situasi global masih memanas. Oke, sebentar lagi kita akan segera bahas beberapa saham-saham yang menurut pandang saya memiliki pola yang bagus secara price action. Namun saya ingatkan, karena situasi global masih belum begitu baik, jangan terlalu agresif, dan menurut saya jangan terlalu banyak trading. Ya, jadi mungkin posisi yang sudah ada aja dipantau-pantau dulu. Kalau misalnya sudah profit atau bagaimana, baru Anda bisa mengambil posisi yang baru lagi. Ya, jadi kalau kita lihat Telkom ini yang pertama, jadi cukup menarik, dia membentuk pola mirip W dan dia sudah mantul bolak-balik dari moving average 20-nya ya. Dia sudah mantul terus dari sini. Jadi ini terakhir juga terbentuk lumayan cukup menarik. So ini ada potensi dia akan breakout. Kita lihat aja, pantau. Kalau misalnya Anda mau masuk langsung juga tidak apa-apa. Atau kalau saya prefer mungkin nunggu agak di bawah sini aja. Ya. Skenario-nya Anda tunggu dulu di daerah sini 4.500-an sebagai area entry Anda. Kemudian Anda pasang stop loss-nya di sekitar 4.370. Ya, targetnya untuk sementara adalah di sekitar 4.700 terlebih dahulu. Syukur-syukur kalau dia bisa breakout. Itu untuk Telkom. Kemudian ada AYLS. AYLS ini juga sempat digoreng menjelang penutupan Jumat kemarin dan saya sudah share di grup ya. Ini polanya membentuk pola N mirip dan sudah pernah saya share kayaknya sebelumnya juga. Ini saya lingkari karena dia membentuk 2 bar reversal ya. Jadi habis merah kemudian hijau dengan bar yang hampir sama besar, dan biasanya itu cenderungan pola untuk naik dan kemungkinan dia akan ngejar target 386. Kalau gorengan sih ini nggak terlalu terpengaruh sama situasi global yang memanas kayaknya ya.
lihat-lihat sahamnya juga. Dan ini yang kedua sudah breakout dari resisten trendline yang saya gambar pakai garis putus-putus ini. Bullnya sangat kuat, so sangat-sangat mungkin ini bisa melanjutkan target ke atas. Selamat bagi Anda yang sudah masuk. Saya sendiri juga udah masuk. Bagi Anda yang mau masuk, opsi yang pertama adalah di 316. Ya, opsi yang kedua mungkin Anda bisa agak nunggu di bawah sini sekitar di 288. Kemudian Anda boleh pasang stop lossnya di sekitar 236. 236 ya, atau mungkin kalau Anda mau lebih ketat ya bisa di atasnya, bisa di 262-an. Ya, jadi itu menurut saya kayaknya kalau misalnya menunggu pullback terlalu jauh kayaknya nggak dikasih. Anda coba cari aja antrian yang agak tebal di sekitar 288 dan 316, targetnya adalah di 386. Kemudian ada Seger ini juga cukup menarik ya, dia sudah breakout dari target kita yang terakhir kemarin dan dia sekarang mencoba untuk breakout lagi ya, sudah berusaha untuk naik lagi dan ini dia sudah breakout dari resisten yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau masuk mungkin harus sedikit agresif, Anda bisa masuk di sekitar 2410 ya. Kemudian Anda pasang stop lossnya di sekitar 2060 atau mungkin Anda bisa langsung masuk juga, tidak masalah asalkan Anda pasang stop lossnya. So kemungkinan dia akan masih lanjut lagi dan kayaknya ini all time high. Ya, all time high. So sangat mungkin dia akan cenderung naik lagi. Itu untuk seger ya, jadi Anda pasang pengamannya di sekitar 2060-an atau kalau mau ketat ya di sekitar 2110. Kemudian ada LPCK. Ini yang secara chart dan price action masih oke ya, jadi hati-hati. Skenario yang pertama Anda bisa entry on pullback. Siapa tahu kalau misalnya dia tiba-tiba retracement, Anda bisa entry on pullback di sekitar 1330 dengan stop loss di 1270. Ya, Anda boleh pasang targetnya di sekitar 1475. Oke, jadi itu untuk LPCK. Jadi kemungkinan saya kira untuk entry-nya lebih baik Anda nunggu aja lah ya. Karena biasanya kadang-kadang ini saham suka banting. Jadi mungkin Anda lebih baik nunggu di situ, kemudian kita menunggu pantulan ke atas. Opsi kedua kalau misalnya Anda agak agresif, Anda coba cari aja di 1365. Ini di sini ada support secara chart. Atau di sekitar 1390 Anda coba cari-cari antrian yang agak tebal di dalam candle ini ya. Itu untuk LPCK. Kemudian ada Chen ini juga kelihatan menarik karena dia yang pertama volumenya gede banget dan dia sudah breakout dari MA50 dan 20 dan 50. So kemungkinan dia akan lanjut. Namun saat ini dia terkena resisten daily ya, sedang terkena resisten daily. So hati-hati, mungkin akan terjadi retracement terlebih dahulu ya, dari baru kemudian dia akan naik. Kemudian lebih baik, kalau saran saya lebih baik kita nunggu karena Sen ini juga suka membantingan ya. Tunggu aja di 189, Anda tunggu dengan stop loss di 167 ya. Moga-moga aja dia bisa sampai ke moving average 200 di daerah ini 271 ya. Moga-moga dia bisa terbang sampai situ ya. Oke, jadi itu untuk Sen. Kalau misalnya Anda agresif mau masuk langsung nggak apa-apa, tapi stop lossnya sama. Itu untuk Sen. Kemudian ada ikan. Ikan ini juga tiba-tiba terbang. So dengan volume yang sangat signifikan, tapi hati-hati ini saham ini masih nggak gitu jelas. So Anda boleh pantau aja. Atau dengan stop loss yang ketat, misalnya Anda mau masuk di sekitar 83 atau mungkin mau masuk di sekitar 89 atau 86 ya, Anda pasang stop lossnya di sekitar 73 ya, di bawah MA yang merah ini. Silakan aja sih kalau mau coba, kayaknya targetnya bisa sampai ke sinilah ya. Itu untuk ikan. Kemudian nextnya ada BSD. BSD ini juga secara chart masih oke. Ada dua alasan ya. Yang pertama dia volumenya sempat cukup gede. Kemudian dia sudah breakout dari moving average 200 nya daily dan 2 EMA yang lain. Dan ini kelihatannya dia mau golden cross. So Anda bisa pasang targetnya di sekitar
harga 11.75. Kalau Anda mau masuk langsung tidak apa-apa, Anda coba cari antrean bid yang agak tebal di sekitar 1025, mungkin jangan terlalu gede dulu. Kemudian Anda pasang stop lossnya di 985. Ya. Another option, Anda juga bisa pasang tunggu harga di 985 ini juga bisa. Ya, dengan stop loss Anda pasang di sekitar 930. Ya, moga-moga aja targetnya bisa kecapai ke area sini ya. Itu untuk BSDE, kemudian ada BJTM. Bentar ya. Secara chart sebenarnya nggak terlalu oke bentuk candle-candlenya ya, tapi kelihatannya ini polanya cenderung dia naik terus. So Anda bisa coba pasang targetnya di sekitar 795 terlebih dahulu kalau misalnya Anda mau masuk. Dan Anda boleh langsung masuk aja di 780 dengan stop loss ketat di sekitar 760. 1:1 lah, hampir 1:1. Atau Anda bisa pasang targetnya di sini lah. Ya, ini dia akan nutup gap ke 800-an. Itu untuk BJTM, kemudian ada UFOE. UFOE ya, ini juga cukup menarik. Ya, ada dua alasan. Yang pertama adalah dia sudah breakout dari 3 moving average 200, 20 dan 50, kemudian volume cukup gede. So ini sangat mungkin bisa aja digoreng sampai ke 1765. Ya, Anda boleh langsung masuk di daerah 1405. Anda coba cari antrian yang agak tebal di situ, kemudian Anda pasang stop lossnya di sekitar 1105. Ya, atau Anda mau langsung HK. Ya, bisa juga, tapi hati-hati, ini dia kena gap. Oh enggak boleh langsung masuk juga, hati-hati dengan stop loss yang kurang lebih sama di 1120 lah ya. Moga-moga aja dia bisa hit target di sekitar 1805 atau 1800. Kemudian ada ADI, konstruksi beberapa hari ini cukup menarik, tapi tetap hati-hati ya, karena dia sedang dalam kondisi global yang enggak gitu bagus. So ini sudah menunjukkan tanda reversal dari support weekly dan monthly-nya, dan sudah keluar dari support monthly. So Anda bisa aja masuk dengan stop loss di 790 dengan target yang kedua di 920. Target yang pertama ini bisa di dekat MA50 ini dulu lah ya. So itu untuk ADI ya. So hati-hati, pasang stop lossnya agak ketat di sekitar 770 lah ya. Kemudian ada Sido. Sido ini saya nggak berapa suka, cuman kelihatannya hari ini chartnya cukup oke. Ya, sudah hit target yang kemarin. Kalau misalnya ada masuk, ini saya nggak jadi masuk, saya akhirnya keluar, dan ini baru hit sekarang. Kapan hari juga sempat hit tapi dibanting turun, itu saya nggak sukanya. Jadi kalau misalnya Anda mau masuk mencoba untuk buy on breakout sih silakan aja. Ini sangat mungkin juga untuk breakout besok atau dalam minggu depan. Anda boleh pasang stop lossnya di 960-an. Kemudian untuk targetnya sebentar saya cek apakah ini all time high atau tidak. Ya, all time high juga ya. So ini sangat mungkin untuk lanjut naik. Bagi Anda yang suka saham ini, Anda boleh masuk ya, karena dia ada potensi untuk naik tinggi sekali. Bisa aja dia mau, oh ini sudah di round number 1000 ya, hati-hati, dia mungkin akan ada reversal. So skenario kedua untuk Anda masuk adalah nunggu di sekitar 985 atau di sekitar 980 ya. Stop loss maksimalnya adalah di 930. Itu kalau misalnya Anda masuk di sekitar 960-an. Itu untuk Sido. Kemudian ada PTPP. PTPP itu juga sudah breakout dari moving average 200 dan volumenya sangat gede, itu yang menarik ya. Jadi Anda bisa aja, ini sudah hampir kena target yang pertama kita kemarin. So kemungkinan Senin dia akan kena dan kemudian melibas ke target kedua, itu mungkin ya dalam minggu depan lah ya, mungkin nggak langsung atau mungkin 1-2 minggu. So bagi Anda yang masih mau masuk, Anda bisa nunggu di 1040 atau boleh juga Anda tunggu cari antrian tebal di sekitar 1070.
Anda boleh pasang stop lossnya di 970, targetnya di 1280. Nextnya setelah PTPP adalah AMRT. Ya, AMRT ini juga sangat menarik. Yang pertama, dia sudah breakout dari resisten dia yang sebelumnya di sini. Ini resistennya udah di break. Ya, jadi kemungkinan dia akan lanjut. So Anda boleh masuk aja dengan stop loss di sekitar 1130. Ya, kemudian Anda bisa pasang ini dulu kena cut loss semua ya. Kalau Anda belum take profit, dengan target kita pasang di 1270. Ini saatnya Anda membalas kalau misalnya dikasih naik dan kali ini tidak PHP. Ya, ini saya bagikan skenario-nya aja. Kalau misalnya dia naik, dia bisa sampai ke sini atau ke sini lah setidaknya. Ya, jadi dia bisa sampai target sini atau dia bisa sampai sini. Anda pasang seperti ini, volumenya juga cukup stabil. Kemudian nextnya ada yang terakhir, CTRA. CTRA ini juga cukup menarik. Dia sudah breakout dari, ini dia sudah hit 2 target kita yang kemarin kita bicarakan ya. Selamat bagi yang sudah profit, saya sendiri juga sudah taking profit. Kita upgrade targetnya di 1150 bagi Anda yang masih hold. Dan bagi Anda yang masih mau masuk, masih belum terlambat. Saya kira dia udah berusaha masuk lagi ke area trendline yang ada di sini. Menurut saya sih lebih baik Anda tunggulah. Kalau misalnya dikasih retracement sedikit-sedikit, baru kemudian Anda masuk. Kalau misalnya nggak dikasih retracement, tidak apa-apa. Anda cari aja saham yang lain. Ya, jadi ini bagi Anda yang masih hold, saya kasih tahu bisa di hold aja sampai 1150. Bagi Anda yang mau masuk, sebaiknya Anda tunggu retracement di sekitar 1000. Ya, ini merupakan area yang dulunya adalah area target yang sekarang menjadi support. So ini saya hapus semua, sekarang kita entry yang baru. Ya, atau Anda mau nunggu di dekat-dekat moving average 200, ini juga bisa. Anda coba cari bidnya yang tebal di situ. Kalau sampai bawah sini saya kira nggak dikasih ya, saya kira nggak dikasih. So Anda boleh nunggu aja di sekitar MA 200-an atau area pertalian 3 MA ini ya. Jadi Anda bisa nunggu area-area situ. Atau sini juga cukup cakep untuk nunggu entryan. Ya, Anda coba tunggu, kemudian targetnya ada di sini. Oke, saya kira cukup sekian dulu, cukup banyak juga yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi ide atau insight trading bagi Anda ya. Selamat mempersiapkan diri, selamat beristirahat. Semoga besok kita sama-sama bisa profit. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan saya ucapkan salam profit. Terima kasih sudah nonton.